Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Minta Sena dengan NIM 20103040148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Minta Sena dengan NIM 20103040148 akan mempresentasikan materi tentang hukum sebagai common good. Pemahaman terkait common good bermula dari upaya menghadirkan perdamaian setelah terjadi perang dingin di kalangan tokoh elit politik. Untuk mendamaikan perang yang terjadi, kaum elit membawa prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Namun, upaya tersebut gagal. Dengan adanya kegagalan tersebut, para tokoh politik fokus terhadap norma-norma internasional dan kemudian menegosiasikan di tingkat lokal. Salah satu cara mendamaikan perpecahan masyarakat adalah dengan membangun gagasan bersama tentang common good atau kebaikan bersama. Orang pertama yang dianggap menggagas ide tentang common good adalah Aristoteles. Common good berkembang di masa Aristoteles dan dikembangkan oleh aliran Aristotelian. Pemikiran Aristoteles tentang common good berawal dari perenungan terhadap fungsi sebuah negara didirikan adalah untuk mewujudkan kebaikan. Bagi Aristoteles, prinsip kebaikan adalah yang paling otoritatif dalam menjalankan roda kenegaraan, dan kebaikan itu tidak hanya seputar kondisi kehidupan, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang baik. Teori dari common good berawal dari kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara membutuhkan partisipasi publik untuk mengembangkan kebijakan. Marcus Tullius Cicero dalam buku On the Republic and on the Laws juga mengatakan bahwa kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi negara. Cicero mengatakan bahwa common good adalah solusi yang berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam komunitas besar dan individu, dalam memutuskan sebuah unsur kebaikan bersama disatukan oleh sebuah kesepakatan yang memiliki prinsip keadilan. Karl Marx dan Friedrich Engels mengatakan setiap kelas yang berkuasa dalam tatanan sosial harus memastikan kepentingannya dipresentasikan sebagai kepentingan semua masyarakat atau kebaikan bersama. Dalih common good yang dibawakan oleh kelas atas tidak benar-benar untuk menghadirkan kebaikan bersama, melainkan untuk mencegah kelas bawah menyadari kepentingan kelas atas yang bertentangan dengan kelas-kelas dominan seperti kepentingan kelas bawah. Pemahaman common good di era modern merupakan sebuah dalih di mana golongan individu dapat mengejar kepentingan pribadi. Secara umum, menurut Maximilian J. common good atau kebaikan bersama sangat dekat dengan pengertian istilah public good atau kepentingan publik dan public interest atau kepentingan umum. Pemaknaan common good atau kebaikan bersama lebih mengarah kepada moral, atau lebih tepatnya gagasan common good atau kebaikan bersama menyeratkan keberadaan suatu komunitas dengan nilai-nilai moral yang bertentangan dengan kondisi masyarakat. Adapun konsep memahami common good oleh Aristotelian mengarah kepada suatu kebaikan yang secara objektif bernilai dalam arti moral. Sementara itu, Francois Houthard mendefinisikan common good sebagai kebaikan bersama karena berkaitan erat dengan tujuan masyarakat sehingga keberadaannya harus dipenuhi. Hal tersebut juga dipertegas oleh Jacques Maritain yang menyatakan bahwa common good berkaitan dengan kebaikan hidup masyarakat yang merupakan lawan dari kebaikan individu. Common good berhubungan erat dengan kewenangan elit kuasa yang memegang kendali alur politik. Hal ini bisa juga dikatakan bahwa common good berhubungan dengan hukum yang diciptakan oleh golongan elit politik. Penerapan common good memiliki kaitan yang erat dengan pertimbangan pengeluaran kebijakan oleh elit kuasa. Oleh karenanya, hukum sebagai common good harus mengandalkan opini publik sebagai bentuk pertimbangan dalam merealisasikan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan. Kebijakan yang akan dikeluarkan juga harus menimbang manfaatnya dan berpengaruh kepada tujuan yang lebih tinggi. Jika penerapan common good dalam hukum yang akan dikeluarkan berpaling dari unsur-unsur agregat, prosedural, dan kesatuan, maka bisa dikatakan penerapan common good tidak sesuai lagi. Dalam Summa Theologia juga disebutkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan hukum juga dibuat demi kebaikan bersama. Hukum secara alamiah merupakan instrumen yang ditujukan bagi kebaikan bersama.
keberadaan aturan, ukuran, dan tindakan hukum menyasar pada kebahagiaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.